Ya, kembali ke situs ngobrol bareng Pak D bersama saya Pungki Muktio. Salam progresif. Ya, oke. Tadi kita cerita sedikit mengenai hasil akhir pengalaman menjadi produser di label maupun di beberapa teman. Akhirnya terakhir sekarang adalah siap-siap untuk merilis ya. Nah, jadi kesannya khususnya biasanya itu kita kan punya 3 faktor yang paling penting khususnya bagi vokalis, musisi, khususnya yang baru ya. Itu ada 3 ya. Satu adalah kapasitas, Ya, betul. kompetensi. Betul. Kedua, Mentalitas. Ya. Dan yang ketiga, integritas. Nah, 3 ini semoga itu menjadi faktor-faktor penunjang ketika kita ingin melebarkan kegiatan, menembus domain musik di Indo ya. Itu yang begitu ketat dan ya dibilang sulit sih enggak ya. Ini tinggal tergantung dari strategi. Tapi 3 tadi adalah bagian dari apapun strategi yang akan dilakukan oleh pihak produser atau manajemen. Gimana 3 itu tadi menurut? Betul Pak De. Kalau sebetulnya itu seperti saya udah ngobrol sama Pak De, kalau modal saya sebagai berkarir di musik tuh, itu sederhananya itu tadi. Pertama, kita cukupkan kapasitas dulu. Misalnya saya sebagai gitaris, saya harus punya kapasitas cukup sebagai gitaris menuju gitaris profesional. Maksudnya. Ya paling nggak bisa main gitar yang bener lah gitu. Terus punya ya syukur-syukur kalau kita cukup juga secara teori, karena teori musik itu pasti akan mempermudah kita ya, untuk menjalankan profesi kita gitu ya. Ketika kapasitasnya cukup dan kita terjun ke industri, itu kita harus punya mentalitas yang kuat gitu ya. Artinya itu pasti kita akan berhadapan dengan penilaian langsung atau tidak langsung dari publik. Jangan langsung kecil hati. Kalau istilah anak sekarang, jangan baperan. Artinya kalau kita dibilang kurang, ya maju aja terus. Kembangkan untuk bisa lebih baik. Jadi daripada baper kan mendingan jadi bemper ya. Jangan juga, berat ya. Gitu Pak. Oke. Nah, terus kalau secara mental kita kuat, nanti insya Allah sih kita akan bisa berkembang. Nah, kalau sudah mulai duduk sebagai musisi yang berprofesi, sungguh-sungguh sebagai musisi ya maksudnya, profesional, itu harus punya integritas. Contohnya kalau saya ini session player ya awalnya. Ketika saya jadi session player, saya berpikir saya udah pastikan dulu saya punya kapasitas untuk berpartner dengan musisi yang saya sedang support. Mentalnya juga harus kuat dan integritasnya adalah saya harus bisa mengkomplimen. Artinya nomor 1 sih saya tidak berpikir bahwa itu panggung saya. Jadi ini panggungnya artis yang saya sedang bantu. Kalaupun saya nanti ada mendapatkan perhatian dari publik, itu bonus aja buat saya gitu. Artinya saya pastikan saya berikan yang terbaik untuk artis yang sedang saya support gitu. Jadi mengkomplimen istilahnya. Dan ini istilah yang saya adaptasi dari orang yang salah satu yang menginspirasi saya, itu Mas Lilo. Pokoknya kalau ngisi gitar atau main gitar, usahakan mengkomplimen partner-partner lo bermusik gitu. Oke. Gitu. Jadi di sini
fungsi dan posisi serta peran ya Betul. dari masing-masing para musisi itu sendiri. Jangan offside. Jangan sampai offside. Tapi jangan kurang. Tapi kadang-kadang beda memang kalau misalnya di grup agak beda ya. Betul. Itu acting apa segala macam itu agak berbeda ya. Betul. Buktinya misalnya kita kayak AC/DC gitu ya. Dulu malah gitarisnya yang cenunuan gitu ya. Cenunuan ya. Boleh juga tuh istilahnya. Vokalisnya malah meneng kayak patung Buddha gitu Nah, ya. iya. Kan gitu ya. Itu kalau mereka itu kan memang kalau grup bandnya ya. Grup band. Kalau posisi saya sebagai session player, mungkin bisa sih ambil peran itu, tapi saya pastikan bahwa artis utamanya memang harus di depan. Harus di depan. Ya. Oke. Jadi kalau sudah artisnya di depan, session playernya mau ke depan lagi berarti di penonton ya. Udah mentok kan. Di FOH malah. Oh, FOH malah. FOH ya. Jauh banget. Ngeri ya, ngeri. Ya. Oke. Nah, oke. Jadi sekarang untuk session yang terakhir ini ada analisa sedikit aja. Wah, berat nih. Ya kan? Bahwa saya nggak tidak head to head soal masalah kemampuan. Ya, kemampuan itu relatif, sangat relatif ya, tergantung musisinya itu sendiri ya. Tapi yang pasti di sini bahwa kita ambil sebuah grup ya, grup kita main di genre grup ya, grup band ya, grup band ya. Ketika 70 sampai 90-an, ya termasuk saya ada di situ ya pada waktu itu. Dibanding dengan posisi yang sekarang dari aspek estetika, kemudian di luar kompetensi ya. Dari aspek-aspek itu menurut Prof. Wawan gimana kondisinya dan ya dinamikanya, harmonisasi sebagai penonton terhadap atraksi ada yang di panggung. Gitu. Sebagai pembuat musik pada akhirnya, saya tuh dengerin semua musik dari berbagai era ya. Kalau dikategorikan dari periode waktu, dari musik tahun 40-an, 50-an, 60-an itu saya dengerin, 70, 80 sampai sekarang gitu. Ya memang masing-masing era itu punya menawarkan keunikan masing-masing ya. Salah satu yang saya banyak banget ngamatin itu era 60s itu ada The Beatles. Itu dalam tanda kutip saya tuh keracunan The Beatles banget. Yeah. Harmoninya, kreativitas bikin lagunya. Tapi memang saya bukan orang yang terlalu terbawa lifestyle, jadinya ya cukup di bermusiknya aja. Begitu. Itu musiknya luar biasa kreatifnya untuk kondisi saat itu yang teknologi masih jauh lah dibandingin sekarang. Gitu ya. Tapi intinya kreativitas mereka tuh, khayalan mereka tuh jauh banget. Dari album awal Please Please Me yang pop rock and roll seperti itu, sampai dengerin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sampai dengerin Abbey Road, itu rentang 10 tahun udah bisa bikin perbedaan yang luar biasa. Ampun deh. Gawat gitu ya. Masuk 70-an kita ketemu band yang ya, super group kalau dulu disebutnya ya. Deep Purple itu, waduh, ampun deh. Buat saya sih, saya maininnya juga belum tentu bisa sih ya. Saya tapi mengagumi mereka, terutama Ritchie Blackmore, ya saya penggemarnya Ritchie Blackmore gitu. Terus tapi bisa. Ritchie Blackmore tuh mainnya tidak ruwet ya. Dia tidak perlu ruwet ya. Betul. Tapi dia ada tatanan ya untuk harmonisasinya itu luar biasa. Betul, dia. Untuk ada karakternya, ada khasnya. Ada khasnya dan tidak tampak hampir rata-rata Ritchie itu ini kalau boleh saya bilang kalau nggak salah ya. Jadi itu tematis ya. Tematik ya. Betul. Tematik dalam mengajarkan itu. Harmoninya kuat. Itu saya
memang penggemar dia. Oh ya. Tapi di era yang sama, di 10 tahun yang sama, ada kegilaan lagi dari satu band besar, Queen. Queen. Itu ampun deh. Ya. Kalau menurut saya itu kreatifnya di era dimana teknologi ya masih, kalau karena saya hidup di era sekarang gitu, melihat ke belakang, kelihatannya, wah hebat banget ya orang, teknologinya masih begitu tapi kreativitasnya Ya. rasanya melampaui batas ya rasanya ya. gitu ya. Karena dalam berkesenian sebetulnya prinsip saya sih nggak ada salah betul ya. Ya. Tapi ada yang lebih kejam sebetulnya, suka nggak suka gitu. Ya. Begitu kita bikin rasanya udah betul semua, teori betul semua rasanya gitu. Tapi kalau orang nggak suka ya Udah. mentah gitu. Jadi ya kalau di industri memang kayak begitu ya. Betul. Jadi sesuatu yang presisi belum tentu jadi sesuatu yang laku ya kalau di industrinya gitu ya. Masuk 80-an ya, berkembang lagi sampai ada new wave. New wave itu waktu itu eranya saya suka Police ya. The Police, Duran Duran. AHA, itu band-band yang luar biasa ya. Masuk ke 90s lebih gila lagi sih. Ada Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine. Betul. Berkembang terus sampai 2000-an, sampai sekarang sebetulnya musik tuh biarpun kadang-kadang kalau kita lihat, kita ukur, wah ini terinspirasi dari era ini nih. Ya. Diadaptasi, disempurnakan. Gitu. Tapi tetap dalam beberapa bar itu nggak bisa lepas bahwa karena notasi cuma 8 ya. Tone itu cuma 8. Jadi kadang-kadang bukan niru tapi memang ada dia hampir mirip dengan grup terinspirasi ya. Betul. Untuk beberapa second di dalam aransemen lagunya ya. Betul. Jadi tapi yang benar-benar ada lompatan-lompatan yang luar biasa ya memang tidak terlalu banyak grup yang ada lompatan, grup luar maksud saya ya. Misalnya Linkin Park gitu ya kan, itu Linkin Park kan ya memang sebuah lompatan yang tidak standar ya kalau menurut saya. Keren itu Linkin Park. Memang kayaknya setiap dekade akan ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Ada 1-2 band gitu. Betul sih, ada era masuk 2000-an ya mungkin, atau era 90-an akhir itu ada Linkin Park, ada Limp Bizkit, Disturbed, itu band-band gila juga. Band gila. Ya. Jadi jadi begitu, dan kita tutup mungkin dengan saya belum nanya tadi 3 aspek tadi itu gimana terjadi, apa yang terjadi di satu arah tadi tuh kalau personilnya. Saya sih percaya kalau teman-teman band satu arah itu dari 3 aspek itu mereka pasti udah punya. Masalah kadarnya seperti apa relatif ya. Relatif. Kayak misalnya kapasitas, ya mereka bisa main band beneran gitu. Vokalisnya bisa nyanyi beneran gitu ya. Jadi yang bukan nyanyi ya udahlah nanti diedit aja, enggak begitu juga gitu ya. Kita kejar sampai yang terbaik yang dia mampu. Tapi karena kebutuhan industri saat ini menuntut kita melakukan penyesuaian yang untuk lebih baik hasilnya ya mungkin kita ada sedikit edit ya mungkin deh kayak gitu. Keyboardis Doni ya dia punya imajinasi yang bagus ketika membuat aransemen bersama gitu. Mau ngisi ini nih tapi partnya kita tuker, yang depan kita pendekin, yang depan kita tambah. Kita sebetulnya sih kalau boleh dibilang teman-teman ini vokalis, keyboardis, gitaris ini salah satu band yang lebih mengedepankan rasa daripada hanya sekedar teknis. Gitu ya. Secara teknis ya sudah mumpuni lah. Tapi ketika rasanya lebih diasah lagi, dilibatkan lagi, kita bisa mengajak orang untuk menikmati lebih dalam gitu. Karena filosofi rasa itu ujung-ujungnya akan menjadi suka kan gitu ya. Betul. Karena rasa menjadi suka. Betul. Ya kan? Mestinya gitu ya. Betul. Jadi itu banget, dan
last but not least, Oke. waktu itu rekamannya di studio sini ya? Studio ini, Himawan Studio. Oke. Gimana situasinya? Memang Prof yang ngeset ya, setting, tapi kan boleh dong diceritain gimana? Kalau saya sih sebetulnya gini, kalau alat-alat, oke deh. Saya udah, karena kebetulan saya yang menjadi orang yang membantu Pak De langsung, menyarankan alat apa yang kira-kira bisa mensupport ini jadi studio yang profesional. Ya, di luar itu akustiknya, ruangannya saya suka gitu ya. Ya, terlepas dari itu warnanya aja udah oke lah. Saya duduk sini nyaman. Jadi duduk di sini suasana untuk berkreasi itu muncul. Iya. Gitu. Di samping itu Berasa seperti di kamar sama ibu negara ya? itu Enggak. Oh iya. Iya. Nah, iya, Ya. betul. Jadi Nyaman gitu lah Nyaman, rasanya. pasti Oh, nyaman. oke. Masuk sini nyaman, disupport oleh perangkat-perangkat yang kebetulan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Gitu ya. Di sini misalnya ada preamp yang layak, yang saya sih suka ya, karena dari konsultan saya terdahulu, ini salah satu yang direkomendasikan. Gitu. Iya. Konsultan saya itu kalau boleh saya sebut itu ada 3-4 orang gitu. Satu Sadat Effendi sendiri sebagai engineer yang sudah malang melintang di mana-mana. Nomor 2 ada Prof Omar Syarif. Dia gitaris juga, dia engineer juga, dia sekarang lagi terlibat sama Weird Genius. Satu lagi Willy Subakti. Willy Subakti sempat mampir ke sini juga. Itu dia sempat terlibat di banyak proyek juga. Sempat juga bantu saya untuk beberapa kerjaan dengan Once Michael. Iya. Satu lagi Prof Tommy Prof. Hen, Tommy. Ya. Tommy Hendrawan. Nah, itu mereka tuh jadi orang yang memberikan banyak masukan untuk perangkat-perangkat ini gitu. Oke. Ini oke nih gitu ya. Kayak misalnya di sini ada Prism Sound Titan, itu salah satu rekomendasi dari teman kita Prof Willy itu. Oke. NIF-nya juga gitu. Ini udah jadi andalan buat saya melakukan rekaman di sini. Oke. Gitu. Dengan speaker yang mumpuni lah ya. Sambil berjalan, saya percaya pasti Pak De akan menambah daya dari studio ini gitu. Ya. Sesuai kebutuhan gitu. Oke. Jadi sampai sejauh ini sih ya nyaman ya. Ya, oke. Sebetulnya kalau dikatakan dengan kata-kata mungkin nggak lengkap. Nanti dengerin aja hasil rekamannya. Oke. Kalau udah dirilis, Udah itu dirilis. satu arah tadi. Ha-ha. Gitu. Itu hasilnya ya, setelah Hasilnya. turun mastering ya. Iya. Setelah selesai mastering. Oke. Kita sampaikan dengan hasilnya aja. Hasilnya. Oke, terima kasih sekali Prof Wawan. Sama-sama Pak De. Bahwa obrolan yang ada saat ini kita bisa simpulkan bahwa memang kembali lagi bahwa sebagai musisi, apalagi yang baru, ya bro, sis yang di sana, itu tolong disimak dan dicermati. Sekali lagi saya ulangi, ada tiga hal yang patut kita miliki sebagai musisi agar bisa lebih eksis, yaitu cukupkan kapasitas, kuatkan mentalitas, jangan gampang tergoda. Miliki integritas. Milikilah integritas yang tinggi, karena integritas adalah kata kunci dari semua hidup kita di manapun berada. Sampai di sini dulu obrol bareng Pak De, dan pesan satu saya bahwa jangan menunggu besar baru berkarya, tetapi berkaryalah untuk menjadi besar. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif. Salam progresif.